Wasil bin Atha, dia bukan orang bodoh hadirin. Wasil bin Atha diriwayatkan itu tidak bisa mengucapkan sebuah huruf karena dia cadel. Suatu ketika ada sebuah event besar, ada pertemuan yang melibatkan umat pada saat itu. Teman-teman Wasil bin Atha itu ingin mempermalukan dia. Akhirnya dia disuruh memberikan ceramah atau khutbah atau pidato secara spontanitas. Akhirnya Wasil berbicara. Wasil berpidato dengan pidato yang dikenang oleh sejarah sampai detik ini, karena pidato yang sangat mengagumkan. Pidato tersebut tidak ada huruf ra. Semua kata yang memiliki huruf ra dia ganti spontanitas tanpa persiapan dengan sinonim atau persamaan kata yang tidak ada huruf ra-nya, sehingga yang awalnya ingin dipermalukan menjadi buah bibir pada saat itu. Dan kisah ini masih diceritakan di dalam buku-buku bahasa Arab sampai hari ini. Itu kurang cerdas kayak apa, tapi sesat, Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lihat bagaimana Mu'tazilah, mereka punya kecerdasan, mereka punya ketekunan, mereka punya keistiqomahan dalam belajar, namun mereka gagal total. Apa penyebabnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati, kesucian hati. Cerdas, siapa yang meragukan kecerdasan Mu'tazilah? Para pemimpin Mu'tazilah itu orang-orang yang cerdasnya luar biasa. Siapa pelopor Mu'tazilah? Siapa ketua umumnya? Siapa yang tahu? Mu'tazilah. Orang nomor satunya siapa? Wasil bin Atha. Dia bukan orang bodoh hadirin. Wasil bin Atha diriwayatkan itu tidak bisa mengucapkan sebuah huruf karena dia cadel. Wasil bin Atha itu cadel. Orang cadel nggak bisa mengucapkan huruf apa? R. Kok R? Ro. Nggak ada R dalam bahasa Arab. Ro. Jadi Wasil bin Atha tidak bisa mengucapkan huruf ro. Cadel. Suatu ketika ada sebuah event besar, ada pertemuan yang melibatkan umat pada saat itu. Teman-teman Wasil bin Atha itu ingin mempermalukan dia. Akhirnya dia disuruh memberikan ceramah atau khutbah atau pidato secara spontanitas. Kira-kira gimana perasaannya tanpa persiapan? Contoh, antum ingin sholat Jumat, duduk di saf pertama, jam 12:05 khatib nggak datang-datang. Akhirnya seluruh jamaah di saf pertama ijma nuntut antum untuk menggantikan khatib. Pak, bapak aja, bapak yang jenggotnya paling panjang, yang paling cocok jadi khatib. Kalau nggak bubar nih. Kira-kira perasaan kita gimana? Nggak ada persiapan, belum baca, nggak ada bocoran, secara spontanitas harus khutbah Jumat pada saat itu. Kalau nggak bubar, kan nggak lucu. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, khutbah Jumat kita liburkan karena khatibnya tidak datang. Nggak mungkin, harus ada yang maju. Gimana perasaan kita? Sanggup nggak? Itu gemeter, itu mimbar bisa goyang, saking gemeternya diri kita. Kenapa? Nggak ada persiapan. Itulah kira-kira perasaan yang dialami oleh Wasil bin Atha. Apalagi dia punya kelemahan. Orang kalau punya kelemahan dan dia langsung ditembak di tempat tanpa persiapan, itu bisa buyar semua. Itu ayat-ayat yang sebelumnya hafal bisa lupa. Kenapa? Karena grogi, nggak ada persiapan. Tapi mau tidak mau,
Wasil bin Atha harus maju karena mereka mendaulat mendaulat Wasil untuk berbicara, untuk memberikan pidato. Akhirnya Wasil berbicara. Wasil berpidato dengan pidato yang dikenang oleh sejarah sampai detik ini, karena pidato yang sangat mengagumkan. Pidato tersebut tidak ada huruf ra. Semua kata yang memiliki huruf ra dia ganti spontanitas tanpa persiapan dengan sinonim atau persamaan kata yang tidak ada huruf ra-nya, sehingga satu khutbah tidak ada huruf ra. Antum sanggup buat khutbah seperti itu? Siapa yang sanggup buat naskah pidato nggak ada huruf R? Pembukaannya saja sudah gugur dengan rahmat Allah, ada huruf R-nya, rahmat. Oh, kita ganti aja Pak Ustadz, dengan karunia Allah, karunia ada R-nya lagi. Antum bisa buat pidato tanpa huruf R? Anda kasih waktu antum 2 minggu, bisa tidak? Belum tentu bisa. Dia tanpa persiapan, hadirin, gak ada persiapan sama sekali, sehingga yang awalnya ingin dipermalukan menjadi buah bibir pada saat itu. Dan kisah ini masih diceritakan di dalam buku-buku bahasa Arab sampai hari ini. Itu kurang cerdas kayak apa? Tapi sesat. Mu'tazilah utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Al-jahil, gembong Mu'tazilah. Siapa di antara antum bisa mengalahkan semangatnya dalam belajar? Ini orang luar biasa kalau udah baca, nggak ada tandingannya. Saya ingin tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, punya hobi apa? Hobinya apa? Hobi apa? Nggak punya hobi di sini. Kehidupan antum kaku sekali, berarti nggak punya hobi sama sekali. Hobi antum apa? Main futsal. Terus main apa lagi? Main badminton. Dia punya hobi yang sangat unik dan saya rasa nggak ada sampai hari ini. Dia punya hobi menyewa apa? Menyewa perpustakaan atau toko buku. Bukan nyewa bukunya lagi, nyewa perpustakaan. Jadi kalau misalnya di sini toko buku yang paling ngetop di Padang apa? Gunung Agung, Gramedia. Ya, penyebutan merek nggak masalah di sini ya. Kalau ada Gramedia, kalau Jahit bangkit lagi dari kuburnya, kalau ini nggak mungkin. Tapi kalau dia hidup di zaman ini, itu Gramedia dia sewa 1 minggu, nggak ada yang boleh masuk kecuali dia. Lalu dia lahap semua buku yang ada di Gramedia. Dia sewa Gunung Agung selama 2 minggu, nggak ada yang boleh masuk kecuali dia. Lalu dia baca seluruh buku yang ada di Gunung Agung. Ada yang punya hobi demikian? Coba angkat tangan. Nggak ada. Kalau hobi nyewa buku mungkin minjem buku di perpustakaan itu biasa. Ini hobi nyewa perpustakaan dan toko buku. Siapa yang punya hobi demikian? Gila baca. Makanya kan meninggalnya pun juga kenapa? Ketiban buku. Iya. Bukunya numpuk. Dia lagi sakit, mau ngambil 1 buku, jatuh semua. Dan ingat, buku zaman dulu kan lebih tebal, lebih berat daripada buku zaman sekarang. Meninggal. Subhanallah. Meninggalnya kenapa? Ketiban buku. Kalau begitu saya nggak usah baca banyak-banyak Pak Ustaz, biar nggak mati ketiban buku. Tapi apa? Sesat Mu'tazilah. Utu zakaan walam yu'tu zakaa. Mereka diberikan kecerdasan, mereka diberikan kehebatan, tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati. Makanya sebagian para ulama itu bisa menonjol, bisa menjadi buah bibir sampai detik ini. Bukan berarti mereka adalah orang nomor 1 di zamannya, seperti Imam Malik. Imam Malik bukan orang paling cerdas pada zamannya. Pak Ustadz jangan asal bicara. Bukan saya yang bicara, muridnya langsung Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan Laits afqah min Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih berilmu daripada Imam Malik.
Tapi ada yang dengar nama Laits bin Sa'ad? Antum-antum semua? Laits bin Sa'ad hanya dipahami oleh para thalibul ilm, hanya dimengerti oleh para ustadz, hanya dikenang oleh para ulama. Kalau orang awam nggak ada yang tahu Laits bin Sa'ad. Tapi kalau Imam Malik, ada yang belum pernah dengar nama Imam Malik? Semua dengar. Di antaranya kata para ulama, karena keikhlasan yang begitu luar biasa. Bukan berarti Laits tidak ikhlas, bukan demikian, tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Keikhlasan itu berbeda-beda. Maka lillahi fahuwa baqin, apa yang dikerjakan benar-benar dipersembahkan kepada Allah, maka dia akan kekal, kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, jika kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, ingin istiqomah untuk datang ke sebuah pengajian, maka ikhlaskan niat kita. Tanya diri kita, kita ini belajar untuk apa? Apakah untuk Allah? Atau untuk mencari ridha Allah? Atau sebaliknya, kita mencari dunia agar dikenang oleh ustadz kita, agar diakui oleh komunitas kita? Atau kita ingin jualan di pengajian tersebut? Jualan boleh, tapi jangan dijadikan tujuan yang paling utama. Karena banyak orang memiliki kepentingan ketika menuntut ilmu agama, akhirnya dia hancur. Dan menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga keikhlasan tidak mudah. Hisham Dastawai, salah satu ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, itu tidak berani mengklaim diri beliau ikhlas, karena ikhlas itu berat. Al-Imam Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, wadidtu, aku berharap ada ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat pengajian, hanya mengkaji bab ikhlas. Jadi dia buat pengajian setiap hari, hari Senin tentang ikhlas, hari Selasa tentang ikhlas, hari Rabu tentang ikhlas, hari Kamis tentang ikhlas, Jumat tentang ikhlas, Sabtu tentang ikhlas, Ahad tentang ikhlas, Senin lagi ikhlas lagi. Kenapa? Karena beliau bilang inilah bahaya latennya umat Islam. Makanya para ulama takut sekali untuk tidak ikhlas. Takut niatnya meleset, niatnya berpindah. Makanya mereka tidak senang dipuji, hadirin. Mereka tidak ingin dipuja, bahkan mereka tidak ingin diberikan gelar oleh jamaahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi, apa gelarnya? Gelarnya siapa? Gelarnya apa? Hah? Apa gelar Imam Nawawi? LC kayaknya Pak Ustadz. Bukan, LC nggak ada apa-apanya. MA, nggak juga. Gelar beliau Muhyiddin, penghidup agama. Itu gelar internasional. Kalau sekarang seperti dapat Nobel. Muhyiddin, bukan LC, bukan MA, bukan dokter. Muhyiddin, penghidup agama. Jadi dengan ilmu dan karyanya itu seperti agama Islam bangkit lagi. Luar biasa. Karena kita tahu Riyadhus Shalihin. Pernah dengar buku itu? Hasil survei para ulama, Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua, kitab yang paling tersebar dan yang paling sering dikaji. Jadi setelah melakukan survei, kitab yang paling tersebar di seluruh belahan dunia dan yang paling sering dikaji adalah buku atau kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab yang ranking 1. Apa judul kitab itu? Apa judul kitab itu? Yang ranking 1. Kok bingung sih? Kitabullah. Apa Kitabullah? Al-Quran. Itu yang paling sering dikaji, yang paling tersebar. Nah, ranking keduanya bukan Sahih Bukhari. Yang paling sering dikaji ya, bukan yang paling sahih atau yang paling valid, tapi yang paling sering dikaji. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Kalau nggak percaya silakan survei. Coba survei kitab apa yang paling sering dikaji di masjid-masjid di Sumatera Barat. Jawabannya bukan Sahih Bukhari, tapi Riyadhus Shalihin. Begitu juga di Jakarta, kitab yang paling sering dikaji semuanya, mau ahlu sunnah, mau ahlul bid'ah, pasti ngaji Riyadhus Shalihin. Itu luar biasa buku tersebut. Makanya gelarnya Muhyiddin, penghidup agama. Dan yang menariknya, bukan Imam Nawawi yang meminta gelar tersebut. Gelar ini diberikan secara spontanitas oleh para ulama. Dan Imam Nawawi tidak tahu, sampai pada suatu ketika
sampai ke telinga beliau, ternyata ulama sudah mendaulat beliau Muhyiddin. Apa komentar dari Imam Nawawi? Apa komentar dari beliau? Antum kalau dikasih gelar Muhyiddin oleh teman-teman antum akan komentar apa? Orang zaman sekarang ketika mendapatkan penghargaan, misalnya antum dapat penghargaan Ikhwan of the Month, Ikhwan bulan ini, yang paling rajin, yang paling banyak hafalannya, kira-kira antum akan komentar apa? Orang zaman sekarang kalau dapat penghargaan ngapain sih? Wawancara, konferensi pers. Dia akan bilang terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada manajer saya, kepada fan-fan saya yang sudah setia. Kan begitu orang dapat penghargaan sekarang, iya apa tidak? Apa komentar Imam Nawawi? Komentar yang layak ditorehkan dengan tinta emas yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi. Al-Imam Nawawi mengatakan, ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Allahu Akbar. Yang kasih gelar mau dituntut, nggak akan dihalalkan. Aku nggak ridho dan aku akan kejar sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Imam Nawawi tahu semakin tinggi gelar seseorang, semakin sulit untuk ikhlas, semakin berat untuk ikhlas, semakin mudah untuk sombong, semakin mudah untuk riya. Karena kesombongan dan keriaan itu adalah penyakit yang sangat mudah menjangkiti para ahli dan para pakar dan orang yang memiliki gelar yang selangit. Saya ingin tanya, yang lebih mudah riya, orang yang dapat gelar S3 atau SD? S3 kan? SD apalagi yang mau diriain? Nggak punya perasaan kalau masih tetap riya. Tapi kalau sudah dapat PhD, doktor, itu berat sekali. Itulah yang ditangkap dengan jeli oleh para ulama. Makanya Imam Nawawi tidak mau. Dia akan tuntut. Ini sama saja kasih PR baru buat saya. Ini bukan penghormatan, ini bukan pemuliaan, ini bukan sanjungan, ini pembebanan. Ma aj'alu fi hilin man laqabani Muhyiddin. Aku akan tuntut orang yang memberikan gelar kepada diriku dengan gelar Muhyiddin. Beda sama orang zaman sekarang. Kalau gelarnya nggak disebut ngambek. Ini moderator nggak punya adab, gelar aneh nggak disebutin. Subhanallah. Ada orang pulang dari haji nggak dipanggil Pak Haji, marah. Dan ada yang ngomong begini, emangnya haji nggak pakai modal apa? 35 juta tahu, masa gelar nggak disebutin? Allahu Akbar. Tersinggung kalau nggak dipanggil Bu Hajjah, kalau tidak dipanggil Pak Haji, itu marah. Para ulama nggak mau disebutkan demikian, takut riya. Kita senang jika disebutkan dengan gelar kita. Na'udzubillah min dzalik.